Baik, selamat sore untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial transaksi menggunakan e-commerce di Odoo 16 dengan website. Namun sebelum itu saya akan melakukan konfigurasi website terlebih dahulu di Odoo lokal saya. Nah, kita sudah berada di Odoo lokal. Jadi pada Odoo lokal ini, jadi untuk membuat website itu kita untuk melakukan transaksi e-commerce itu kita membutuhkan beberapa modul yang harus kita eh, install untuk untuk lokal kita, untuk lokal kita itu ada purchase, terus ada eh, sales karena kita akan membutuhkannya juga, inventory juga. Jadi kebetulan sudah saya install semua. Eh, dan kebetulan saya juga sudah membuat websitenya. Jadi saya mungkin akan menunjukkan langkah-langkahnya. Tapi apa saja yang telah saya buat untuk mempunyai website pada Odoo 16 saya. Jadi pertama-tama itu kita harus karena di sini eh, asumsinya atau skenario-nya itu kita membuat perusahaan untuk kita membuat web untuk perusahaan orang, untuk usaha orang, untuk PT yang lain. Jadi kita harus membuat perusahaan baru. Nah, di sini saya sudah buat perusahaan baru, yaitu PT Semua Baik. Tadinya perusahaan di Odoo saya atau company di Odoo saya ini hanya 4 ini saja, namun ini baru saya buat. Mari kita cek langsung di settings. Jadi untuk membuat perusahaan baru atau company baru kita pergi ke setting seperti biasa. Kita ke user company, kita ke company. Kemudian kita bisa kalau kita mau buat baru kita bisa create di sini. Kemudian kita bisa create segala macam di sini. Namun jika sudah karena tadi saya sudah buat, jadi kita tidak perlu buat lagi. Ini adalah yang tadi saya barusan buat yaitu PT Semua Baik ini adalah perusahaan di mana mereka meminta saya, asumsinya mereka meminta saya untuk membuatkan mereka sebuah website seperti itu. Nah, setelah membuat perusahaan company baru, kemudian kita akan melakukan penginstalan terhadap aplikasi website, eh, modul website ya. Nah, di sini saya sudah install dari tadi. Saya sudah install modul websitenya. Kemudian sebentar. Terus kita cek lagi ke usernya. Kita cek ke user admin kita apakah di sini kan eh, Michael admin. Jadi di sini Michael admin kita cek itu adalah akun admin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa default company-nya saya sudah ganti menjadi PT Semua Baik, yaitu perusahaan yang sedang bekerja sama dengan saya saat ini. Maksudnya setelah kita lihat tadi juga, yang asumsi atau skenario-nya adalah perusahaan yang meminta kita untuk membuat website. Nah, setelah ini kita sudah sudah buat seperti ini, akhirnya kita baru bisa meng-create website kita. Kita pergi ke modul website. Nah, ini adalah website yang berhasil saya buat. Kalau nanti belum terbuat itu, nanti kalian akan diarahkan ke suatu page yang ada di situ dan kalian akan ada button-button yang tinggal diklik saja karena Odoo itu sudah memfasilitasi kita dengan template. Jadi membuat website seperti ini sangat mudah sebenarnya menggunakan Odoo. Jadi tidak sempat saya rekam untuk membuat website ini. Jadi kita tinggal pilih saja apa saja yang mau kita kita hadahkan pada web kita seperti itu. Nah, di sini saya memilih ada home, terus ada eh, shop karena kita eh, pasti butuh juga nanti. Terus ada kontak us. Di sini orang bisa memberikan masukan atau saran pada website ini. Kemudian di sini ada chart gitu. Kemudian home lagi. And then di sini
ada beberapa badan di sini kita bisa lihat di sini kita sudah di perusahaan kita yang PT Semua Baik. Kemudian di sini edit ini adalah apa ya sesuatu fasilitas Odoo kayak ini fasilitas Odoo untuk bisa mengedit eh, isi dari konten dari si web ini. Jadi kita bisa misalkan kita bisa memasukkan apa teks apa segala macam. Ini kan masih polos jadi bisa diubah-ubah dan segala macam kayak gitu. Nah, ini kita bisa bisa dulu. Oke, nice. Terus seperti itu. Nah, ini kita kan masih pakai admin ya. Nanti kita coba pakai akun yang lain. Terus karena sudah seperti ini website sudah jadi kita langsung saja melakukan proses configuration. Nah, kalau ini kan intinya adalah kita melakukan konfigurasi pada web kita kan. Tadi saya sudah selesai melakukan konfigurasi, tapi saya akan tetap menunjukkannya saja. Jadi konfigurasinya tampilannya akan seperti ini. Kita memasukkan PT Semua Baik di setting of website-nya, kemudian oh bukan kita memasukkan di sini bukan PT Semua Baik, salah. Di sini harusnya website, my website karena em, kenapa jadi PT Semua Baik ya? Harusnya di situ my website sebentar. Tapi kenapa my website dua? Sebenarnya saya pastikan kembali. Oke, di sini kenapa kita PT Semua Baik? Karena tadi harusnya di sini tuh my website, namun tadi saya samakan aja dia jadi PT Semua Baik sama dengan nama perusahaan. Jadi harusnya di sini tadinya my website, tapi jadinya PT Semua Baik. Tapi sama saja, cuma penamaan saja. Jadi kebetulan namanya sama kayak nama perusahaan yang di belakang. Kemudian di sini domainnya saya menggunakan localhost saja bahasa Inggris, kemudian website name ini. Nah, di sini ada kita bisa menggunakan logo untuk web kita. Jadi eh, bisa misalkan kita sudah download terlebih dahulu, kemudian kita tinggal gunakan saja nanti. Nah, di sini saya sudah download dan sudah saya gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke configuration. Di sini untuk eh, untuk bagian shop and check proses, sepertinya tidak perlu ada ini sudah by default. Oke, jadi ini sudah by default. Kemudian untuk bagian shop and product itu, tadinya di sini kan kalau by default itu multiple price per produk. Tapi di sini tadi saya sudah setting, saya ubah jadi advanced price rules gitu supaya ada diskon for most ya. Terus kita juga di sini juga tadi belum di setting ini kita kita klik diskon loyalty and gift card. Tadinya di sini tidak ada, kita nanti di set kayak gitu. Terus di sini juga tadinya sebelumnya tidak ada shipping cost, namun untuk teman-teman kalau sudah buat website wajib untuk membuat ini adalah ongkir agar bisa terdata. Kemudian yang di setting itu eh, ya itu untuk setting konfigurasi website. Kemudian setelah jadi kita bisa save. Terus eh, nanti kita bisa cek apakah dia ini sudah publish atau tidak. Maksudnya apakah akun lain selain admin itu bisa kita lihatnya di site page. Nah ini kan yang ini kan PT Semua Baik. Coba. Jadi dia sudah publish ya. Jadi ini sudah publish. Kalau tidak publish nanti dia sini tidak tulis publish gitu. Oke, sepertinya seperti itu dulu untuk konfigurasi website. Membuat website sebenarnya cukup simpel. Nanti akan saya lanjutkan dengan video transaksi e-commerce. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.